Paudikdasmen, yang kami hormati Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, para narasumber, dan seluruh peserta kegiatan bimbingan teknis transformasi pembelajaran melalui implementasi kurikulum merdeka yang berbahagia. Kuntum melati harum semerbak, indah nian tumbuh di halaman. Selamat pagi Ibu dan Bapak, Assalamualaikum kami ucapkan. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat selalu. Riuh perahu di Selat Malaka, para saudagar saling menyapa, walau raga tak bersemuka, melalui Zoom kita bersemaya. Kembali bersama saya Nilam Suri selama 3 jam ke depan dalam episode bimbingan teknis transformasi pembelajaran melalui implementasi kurikulum merdeka dengan menghadirkan narasumber hebat kita, Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran bersama tim dari Pusat Kurikulum Pembelajaran, kemudian juga dari tim Wartek dan tim Ditjen GTK Kemendikbudristek. Apa kabar juga Bapak Ibu Widya Prada di seluruh Indonesia, para pejuang pengawal penjaminan mutu pendidikan. Semoga selalu sehat dan tetap penuh semangat. Membelah kayu memakai kapak. Kampak memotong di atas batu. Mohon maaf Ibu dan Bapak tidak dapat disapa satu persatu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan beberapa kesepakatan kita selama kegiatan BIMTEK ini berlangsung mulai pukul 9 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pertama, hari ini kita akan membagi 4 sesi dalam 6 paparan lengkap bersama para narasumber. Dan mungkin kami persilakan Bapak dan Ibu menyiapkan camilan, mungkin ditemani kopi atau teh ya, selama menyimak paparan berlangsung. Kemudian kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat bertanya kepada narasumber pada setiap sesi dengan mengaktifkan tanda raise hand dan nanti akan diundang oleh panitia untuk bisa bergabung, langsung berdialog dan mudah-mudahan dapat juga membuka kamera videonya. Kemudian kami silakan juga bagi Bapak dan Ibu yang ingin memberikan pertanyaan tidak langsung, kami siapkan melalui kolom Q&A dan nanti akan kami bacakan serta dijawab oleh narasumber. Dan terakhir, panitia menyiapkan sertifikat keikutsertaan BIMTEK. Jangan lupa Bapak dan Ibu mengisi link presensi di kolom chat. Memayu hayuning sariro, memayu hayuning bangsa, memayu hayuning bawana. Apapun yang dapat diperbuat oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Baiklah Bapak dan Ibu, paparan pertama kita simak dari Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, bagaimana kebijakan kurikulum merdeka secara lebih mendalam. Kepada Bapak Dr. Anda Zulfikri MED, kami silakan. Terima kasih Ibu Nilam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bu Nilam, suaranya bisa didengar dengan baik, Bu? Bisa Pak. Silakan. Bisa. Cukup. Bisa. Ya, baik. Ya, terdengar. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, Bapak Sekretaris Ditjen Paudasmen, Bapak Dr. Susanto, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia dan dari LPMP dan semua peserta ya Bapak Ibu, kemudian teman-teman narasumber ada Pak Yogi dan teman-teman dan tim.
Sebelumnya kami mengucapkan permohonan maaf dari Bapak Kepala Badan yang tidak bisa yang hadir pada pagi hari ini. Untuk itu nanti sebelum para narasumber menyampaikan, saya memberikan pengantar sedikit Bapak Ibu bahwa perubahan kurikulum sekarang ini bukan sekedar perubahan kurikulum seperti yang biasa-biasa, bukan perubahan sekedar perubahan administrasi dan teknis, tapi ini lebih kepada perubahan filosofinya, perubahan paradigmanya, perubahan mindset kita memandang apa itu pendidikan yang sesungguhnya. Kalau boleh saya mengatakan bahwa perubahan kali ini mengembalikan pendidikan ke makna yang sesungguhnya. Karena beberapa indikasi dari praktek pendidikan kita selama ini seperti memaksa pendidikan itu mengingkari maknanya sendiri. Kita tahu bahwa pendidikan ini tujuannya adalah untuk mewujudkan suasana belajar, ya, mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar setiap peserta didik itu secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemandirian, kemudian kepribadian, lalu kecerdasan, keterampilan akhlak mulia yang diperlukan dirinya, bangsa, dan masyarakat secara keseluruhan. Artinya di situ amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah usaha kita untuk mewujudkan suasana belajar. Jadi bukan suasana mengajar. Jadi usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, di sini kata kuncinya Bapak Ibu, suasana belajar, bukan suasana mengajar, agar apa? Agar setiap peserta didik mengembangkan potensi secara aktif, mengembangkan potensi dirinya. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah ada manusia yang terlahir tanpa potensi? Jawabannya sudah pasti tidak ada. Karena manusia itu kiriman, sengaja dikirim oleh Ilahi datang ke muka bumi untuk jadi khalifah di muka bumi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam kehidupan, dan kepada setiap manusia itu diberikan ruh, nyawa, sekaligus satu paket dengan potensi, di mana potensi yang dimiliki seseorang tidak dikasih kepada yang lain. Sehingga tidak ada manusia itu kembarannya. Kalau diibaratkan planet, masing-masingnya punya orbit masing-masing. Dan tidak ada satupun orbit yang ditempati oleh dua planet yang berbeda. Nah, kenapa? Karena Tuhan tidak ingin terjadi benturan di antara kita. Nah, tugas dunia pendidikan adalah memberikan layanan sehingga setiap individu anak itu menyadari sejak dini bahwa dia terlahir membawa suatu misi, dan misi itu masing-masing berbeda satu sama lain, dan dengan perbedaan itu mereka bisa menentukan posisinya di mana dalam sebuah kolaborasi yang harmonis dalam kehidupan. Ini penting kita sadari dari awal Bapak Ibu, karena yang kita hadapi ini adalah manusia. Dan ini juga yang diingatkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, sebelum Indonesia merdeka. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sedikit melihat ke belakang, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di dunia pendidikan. Karena kita mengejar ketuntasan pencapaian kurikulum dengan materi yang sangat padat, lalu kita tidak punya cara lain kecuali menggunakan materi yang sama, metode yang sama, cara yang sama, format RPP yang sama, tugas-tugas yang sama, penilaian-penilaian yang sama, kemudian semuanya sama, sumber belajar juga sama. Dari Sabang sampai Merauke. Dan begitu juga kita lakukan terhadap 30 atau 40 atau 20 anak dalam satu kelas. Nah, sementara kita ketahui Bapak Ibu, satu cara yang sama dengan materi yang sama dan semua yang seragam itu hanya cocok untuk satu anak yang ada di kelas itu.
Ulangi, itu hanya cocok untuk satu anak yang ada di kelas itu. Yaitu anak yang mampu mengikuti cara itu. Sehingga di dalam kelas itu bagi kita selama ini juaranya hanya satu. Kenapa? Karena jalan yang kita bangun itu hanya satu. Nah, semua anak itu digiring ke satu titik yang sama untuk mengejar nilai rata-rata tinggi untuk semua mata pelajaran. Nah, ini kalau kita ibaratkan Bapak Ibu ya, saya bikin analogi, itu sama dengan satu ruangan diisi oleh 30 anak, kemudian kita bikin satu gang yang bisa ditempuh oleh satu anak, satu jalan saja yang mungkin hanya bisa dilewati satu anak, kemudian kita minta mereka untuk berlomba, siapa yang duluan sampai di luar sana dialah sang juara. Nah, di situ udah pasti terjadi sikut menyikut. Bagi anak yang sudah masuk di jalur itu duluan, dia tidak akan ngasih kesempatan kepada temannya untuk masuk di situ. Artinya kalau dia sudah menduduki posisi ranking 1, Bapak Ibu, dia tidak akan membagi ilmunya kepada temannya yang lain. Kenapa? Kalau dia bagi ilmunya kepada teman yang lain, itu artinya dia membuka peluang, dia posisinya terancam. Nah, dalam kondisi seperti itu, dia terbiasa menganggap diri orang lain ini lebih rendah daripada dirinya, dan kalau dia dikasih ke tugas atau tugas ketua grup atau apapun, dia tidak mau anggotanya itu lebih pintar daripada dia. Nah, kalau ada pekerjaan kelompok pun, karena dia takut dan dia menyaksikan kemampuan teman-temannya itu, dia kerjakan sendiri, dan begitu sukses, dia mengatakan itu karena saya. Dan kemudian, begitu kalau seandainya kebetulan gagal, itu dia bilang, habis kalian tidak membantu-bantu saya. Jadi kalau sukses itu karena saya, kalau gagal itu karena orang lain. Itu hal-hal bawaan dari situasi yang seperti itu. Kemudian ketika dia ingin mempertahankan posisinya, Bapak Ibu, yaitu tadi, dia tidak mau membagi ilmunya pada teman-temannya. Dan kemudian dia mendapat fasilitas, difasilitasi, kalau perlu dimanja dia dengan segala fasilitas. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa berbuat kalau fasilitas tidak ada. Setelah dewasa nanti. Nah, kemudian bagi anak-anak yang ingin meraih ranking 1 itu, ya, kemudian dia berusaha keras sehingga dia mencapai ranking itu. Kemudian anak yang tadinya di posisi 1 itu akan turun. Bagi yang berhasil naik itu membahagiakan. Bagi yang berhasil turun itu menderita. Artinya lagi, sekian lama dunia pendidikan kita memposisikan anak untuk senang dan bahagia di atas penderitaan orang lain. Ya. Nah, lalu Bapak Ibu, dengan pola seperti itu, walaupun sekarang ini ranking itu tidak ada secara fisik, secara konkret, secara nyata, tapi perlakuan-perlakuan yang seperti itu masih ada. Orang tua masih menuntut anak saya harus ranking 1, anak saya harus hebat, dan anak saya harus bersekolah di sekolah unggulan dan tidak mau di sekolah-sekolah yang biasa, karena sudah terbiasa seperti itu. Dan bagi kita juga selama ini Bapak Ibu, yang disebut anak unggul itu hanya sebagian saja. Yaitu kalau paling banyak itu ranking 10. Ranking 11 ke bawah sampai 30 itu tidak unggul. Dan itu sama artinya mengatakan begini, ya Tuhan, dari 30 anak yang kau ciptakan ini, yang kau kirim ke kelasku, hanya 10 yang bermutu di mata kami manusia yang menilai ciptaanmu. Dan yang 20 yang lain itu tidak bermutu, dan dan menurut ilmu mendidik kami, hanya yang 10 yang kami anggap unggul, inilah yang kami layani dengan baik, karena kami kirim ke sekolah unggulan, guru unggulan dengan segala fasilitas, dan anak yang 30, yang 20 lainnya kami serahkan nasibnya. Kenapa? Anak yang lemah tidak berhak mendapat layanan pendidikan yang bagus di sekolah yang bagus. Nah, ini memang tidak secara formal kita sampaikan kepada anak lewat mata pelajaran. Tapi kondisi ini mempengaruhi pola pikir. Kenapa? Semua pengalaman-pengalaman yang dialami anak sejak kecil selama dia proses belajar itu akan mempengaruhi cara berpikirnya dia. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk mengejar itu semua Bapak Ibu,
kita menyampaikan materi kurikulum, dan selama ini Bapak Ibu yang menjadi target dalam dunia pendidikan itu dalam proses pembelajaran itu bukan berkembangnya anak dari waktu ke waktu, tetapi lebih kepada pencapaian target 100% penyampaian kurikulum. Demi penyampaian target, demi mencapai 100% target kurikulum, anak itu dikebut ya. Nah, kalau guru sudah menetapkan di minggu itu pelajaran tentang perkalian dan harus dimulai dari perkalian, dan itu sudah ditetapkan 2 jam, 2 kali pertemuan, dan guru akan menyampaikan perkalian selama 2 kali pertemuan itu, dan selesai perkalian itu mungkin anak dites atau tidak, atau guru akan pindah ke pembelajaran berikut dengan tingkatan yang lebih sulit, misalnya kebilangan berpangkat. Nah, saya sering bertanya kepada Bapak Ibu guru, mungkin enggak pada saat Bapak Ibu memulai pelajaran perkalian itu, ada anak yang belum mengenal bilangan atau operasi dasar hitung, penjumlahan dan pengurangan? Jawaban Bapak Ibu itu ada, dan mungkin itu banyak. Nah, sekarang pembelajaran dimulai dari mana? Dari perkalian seperti diinstruksi oleh kurikulum, atau dari kemampuan anak yang belum mengenal bilangan ini? Jawabannya dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu, dimulai dari apa yang ada di kurikulum. Tuntas. Kenapa kita tidak mulai dari apa yang dimiliki oleh anak? Alasannya apa? Waktu kita tidak cukup, nanti waktu kita akan habis, dan anak itu nanti dikasih kesempatan untuk remedial di akhir semester atau berapa bulan kemudian. Nah, artinya secara secara implisit kita mengkondisikan kita pro kepada anak yang sudah bisa, kepada sudah pintar, dan anak yang tidak bisa ditinggalkan. Akibatnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada saat proses penyampaian pembelajaran ini selesai, dan si anak yang tadi masih bermasalah di penjumlahan dan itu dan sebagainya, itu penyakit itu akan dibawa berikutnya. Dibawa terus berikut sampai selesai. Sampai pada akhirnya, setelah selesai di akhir semester, Bapak Ibu, soal-soal akan dibuat berdasarkan materi yang sudah disampaikan. Sementara apa yang terjadi di anak yang tadinya belum menguasai itu, dan tentu dia tidak akan mampu menjawab soal itu, dan pada akhirnya nilainya di bawah KKM. Dan dikasih remedial di saat itu. Nah, remedialnya setelah berapa bulan, dan penyakitnya itu di minggu pertama. Menurut saya tanya lagi kepada Bapak Ibu guru, mungkin enggak anak itu sembuh dengan remedial yang kita kasih kesempatan untuk ujian kembali, mengulang kembali? Mungkin enggak dia sembuh dari penyakitnya? Setelah kita kasih kesempatan 2 kali, 3 kali, pada akhirnya setelah 3 kali, anak itu tetap tidak bisa menjawab karena kemampuannya bermasalah, Bapak Ibu. Akhirnya dia terpaksa harus tinggal kelas atau KKM-nya diturunkan. Nah, ini praktek-praktek yang sangat tidak manusiawi. Ini praktek-praktek yang mengingkari makna dunia pendidikan sendiri. Nah, apakah ini kurikulum? Secara proses, iya, ini kurikulum. Karena kurikulum itu ada dokumen, ada proses, ada hasil. Bapak Ibu, ketika si anak itu punya persoalan sejak awal, kemudian tidak diatasi sejak awal, nah tentu penyakit ini akan dibawa sampai lanjutnya. Nah, apa yang terjadi ketika dia di SMA? Pada saat dia belajar tentang persamaan dan ketidaksamaan satu variabel, 2 variabel, ternyata dia mau pingsan semua. Kenapa? Karena secara kompetensi dia tidak siap untuk masuk di situ, dan apa yang dilakukan tetap aja mengajar tuntutan kurikulum. Nah, lalu ternyata di suatu sekolah akhirnya dilakukan pengkajian, ternyata anak ini belum tuntas tentang penjumlahan. Penjumlahan 1 digit, 2 digit, 3 digit, oke. Tapi 4 digit dengan angka yang tidak beraturan sudah pusing. Artinya ada konsep dasar yang belum dia kuasai sejak awal dia belajar matematika itu. Dan itu dibawa sampai ini. Sehingga antara usia dia, usia biologis dia, dengan kemampuan cara berpikirnya itu terjadi gap. Ini yang disebut dengan kesenjangan. Dan
inilah yang menyebabkan sebetulnya salah satu bentuk learning loss. Nah sekarang Bapak Ibu, pertanyaan saya, apakah learning loss ini terjadi hanya karena pandemi? Jawabannya tidak. Karena proses yang seperti itu tadi. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu nanti ya, karena Bapak Ibu adalah Widya Prada, mohon hal-hal yang secara ini, yang secara esensi ini, mohon dipahami betul bahwa ini kesempatan kita untuk berubah. Menurut Bapak Ibu, apakah tradisi yang seperti ini harus kita lanjutkan dengan apa namanya melatih guru-guru kita itu secara ketat dengan administrasi dan sebagainya, dan yang pada saat menyusun perencanaan pembelajaran itu yang dianalisis hanya kurikulum bukan kemampuan anaknya. Nah, Bapak Ibu, saya bilang mana yang lebih penting bagi kita, mencapai ketuntasan kurikulum 100% atau membimbing anak dari waktu ke waktu supaya tumbuh dan berkembang. Kalau kita mengejar ketuntasan kurikulum 100%, tinggal kita bagi jumlah KD dengan waktu, kemudian kita sampaikan sampai habis, hutang kita lunas 100%. Hutang kita terhadap kurikulum lunas 100%, tapi hutang kepada anak itu berbunga, dan kita bertanggungjawabkan di hadapan ilahi sebetulnya kepada anak ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita lakukan perenungan yang mendalam. Untuk itu mari kita coba lihat apa yang seharusnya kita lakukan saat ini. Mau melanjutkan tradisi yang seperti itu, seperti dampaknya sekarang, akibatnya cara berpikir anak-anak itu seperti itu, atau kita melakukan perubahan dengan segala tantangan-tantangan yang ada. Nah, berarti perubahan yang harus kita lakukan itu adalah perubahan tentang mindset kita, pola pikir kita. Hal-hal teknis itu kita bisa kembangkan lebih lanjut. Nah, untuk itu Bapak Ibu harus disadari betul bahwa Tuhan tidak mengenal produk gagal. Setiap manusia, manusia itu istimewa dan punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ya. Jadi tinggi rendahnya EQ itu tidak berhubungan langsung dengan tinggi rendahnya derajat manusia. Itu hanya berbagi peran, orbit saja yang berbeda. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum memulai pembelajaran, guru-guru mohon mengenali kemampuan awal anak itu dulu. 1 bulan pertama itu gunakan waktu itu untuk memetakan kemampuan anak lebih awal dulu. Supaya kita tahu hari ini posisi anak itu di mana. Lalu baru kita lihat kurikulumnya. Langkah kedua Bapak Ibu, setelah kita tahu peta kemampuan anak di awal itu, langkah kedua kita adalah menemukan makna apa yang akan didapatkan anak setelah belajar sesuatu. Misalnya ketika anak belajar di TK itu Bapak Ibu belajar mengelompokkan benda satu sama lain, benda dengan jenis ini, kemudian dengan ukuran dan sebagainya, itu kita sedang membangun fondasi logika dan nalar anak bahwa di dalam hidup ini kita perlu membuat kategori-kategori, mengelompokkan sesuatu, sehingga pada dewasa nanti kita tidak begitu kesulitan untuk menyelesaikan persoalan karena sudah terbiasa membuat kategori mengelompokkan dan variabel-variabel apa yang butuhkan. Jangan remehkan menyusun benda-benda itu Bapak Ibu seperti permainan, tapi itu sebetulnya adalah salah satu langkah awal kita untuk membangun fondasi. Bapak Ibu, kalau kita membangun fondasi itu bukan sekedar untuk fondasi itu saja. Fondasi itu adalah kerangka dasar untuk yang menjamin keberhasilan kita setelah dewasa nanti. Jadi kalau kita membangun fondasi rumah itu kan sebetulnya kita memperhitungkan berapa kekuatannya, berapa lama dan sebagainya, memperhitungkan setelah nanti. Untuk itu Bapak Ibu, setiap aktivitas yang dilakukan di usia-usia dini, usia PAUD, kemudian SD dan sebagainya, itu adalah fondasi yang harus berkembang dan terus berkembang dan harus kuat setelah supaya perkembangan berikutnya itu matang. Nah, mungkin ini yang perlu saya sampaikan di awal ini Bapak Ibu, dan sebelum saya tutup, saya ingin share satu, mari kita baca sama-sama